Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yurdayanti. Saya merupakan dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT. Pada mata kuliah yang saya ampuh adalah konsep dasar IPS. Mata kuliah ini biasa dilaksanakan pada perkuliahan semester genap dengan kode mata kuliah GSD 32006 dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa program S1 PGSD untuk menguasai kemampuan memahami, mengembangkan dan menerapkan konsep dasar IPS dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Untuk menguasai kemampuan tersebut, mahasiswa dituntut mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan sesuai dengan penyederhanaan, sesuai dengan disiplin ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi sosial, budaya, politik, sejarah yang disajikan dalam buku materi pokok. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup 1. Pengertian dan tujuan konsep dasar IPS. 2. Keterampilan dasar dalam pembelajaran IPS. 3. Individu, kelompok, dan lembaga sosial. 4. Perilaku sosial dan konflik sosial. 5. Lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungannya dengan manusia, lingkungan alam, dan lingkungan sosial. 6. Pembangunan di Indonesia. 7. Kemajemukan ras, etnik, dan agama Nusantara. 8. Kebudayaan Hindu, Buddha, dan Cina. 9. Kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam. 10. Hakikat ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. 11. Kondisi ekonomi dan sistem ekonomi serta bisnis di Indonesia. 12. Konsep perilaku ekonomi dan konsep kesejahteraan. 13. Penegakan hukum di Indonesia, hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum. Adapun referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu yang pertama, saya menggunakan buku ajar yang berjudul Buku Ajar Konsep Dasar IPS Berwawasan Pembelajaran Jenjang Satuan Sekolah Dasar yang disusun oleh Ibu Adipia dan saya sendiri. Yang kedua, saya menggunakan Suprayogi dan kawan-kawan dengan judul Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang ketiga, saya menggunakan buku dari Sapria dengan judul Pendidikan IPS, Konsep dan Pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi IPS, mampu mengimplementasikan atau menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi ilmu pendidikan sosial. Bentuk pembelajaran perkuliahan ini yaitu dengan tatap muka, luring, atau tatap maya daring. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Adapun tahapan delivery, saya menggunakan PowerPoint, gambar, dan video pendek untuk menyampaikan materi-materi yang terdapat pada setiap pertemuannya secara kontekstual atau nyata dan visual agar mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang karakteristik lingkungan fisik seperti pegunungan, pantai, dataran rendah, dan kepulauan, serta lingkungan sosial masyarakat Nusantara untuk membangun koneksi antara konsep geografi dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
tahapan interaction. Saya menggunakan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab langsung kepada mahasiswa agar terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat perkuliahan berlangsung. Melalui metode ini, mahasiswa diajak menganalisis keterkaitan antara kondisi geografis dan aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya. Interaksi ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan pemikiran, kemampuan, serta memahami keberagaman adaptasi budaya sosial masyarakat terhadap lingkungan tinggalnya. Yang terakhir, tahapan asesmen. Tahapan ini saya menggunakan teknik evaluasi berdasarkan penilaian hasil akhir. Hal ini dapat dilihat dari hasil keterlibatan mahasiswa dalam berdiskusi, kemampuan analisis, presentasi. Penilaian ini untuk mengukur penguasaan konsep serta kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan keselarasan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Selain itu, bobot penilaian ini saya bagi beberapa aspek, yaitu yang pertama, kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan yang terakhir UAS sebanyak 40%. Adapun kehadiran mahasiswa maksimal harus hadir 80%. Di setiap pertemuan, mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Demikian penjelasan singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita simak video pengajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sehat semua? Baik, pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini ya, pada mata kuliah Ibu konsep dasar IPS dengan bobot nilai 3 SKS. Oke, sebelumnya Ibu absensi dulu terlebih dahulu ya, agar mengetahui siapa yang hadir dan tidaknya. Oke, kelas 2E ya. 2E. Oke. Baik, Agista hadir ya. Anggun hadir. Ardiansa hadir. Ardisa Fania. Beberapa mungkin teman yang tidak hadir ya, mohon nanti diinformasikan untuk tugasnya atau lain-lainnya materinya gitu ya. Oke. Teman-teman masih ingat mata kuliah kita? Materi fenomena lingkungan fisik wilayah Nusantara dan lingkungannya dengan manusia, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, berikut materinya, mungkin sudah dengar ya dari RPS dan lain-lain gitu ya. Nah, mata kuliah ini mata kuliah konsep dasar IPS, submaterinya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tujuan mata kuliah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu ya. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk-bentuk lingkungan fisik wilayah Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang ketiga, menganalisis hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, menyajikan hasil kajian dalam bentuk visual kreatif, infografis atau poster nantinya. Yang kelima, merefleksikan peran individu dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, inilah tujuan dari kita mempelajari fenomena lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh ya mengenal materi ini, ada baiknya Ibu pengen bertanya dulu. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengarkan kata Nusantara? Keberagaman. Tadi, apa kamu tadi? Indonesia. Terus ada lagi? Budaya. Ya, benar, budaya. Salah satunya ada lagi? Suku. Ya, terus? Ras, etnik dan lain-lain ya. Nah, ya. Apakah kalian memikirkannya tadi? Dipikirkan nggak tadi? Enggak. Spontan aja, ya.
Baik. Nah, di sini ya, tadi sudah menyaksikan video ya. Nah, ini Ibu bagikan skripnya ya untuk bagikan di belakang ya. Nah, untuk kalian tuliskan di situ sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Nah, pilih salah satu ya. Jadi satu orang itu hanya memilih salah satu. Mau ke positif apa yang ke negatif ya. Dari kajian yang sudah kita tonton tadi. Ya. Enggak usah. Jadi kita membandingkan yang positifnya ada berapa banyak dari melihat video tadi. Yang negatifnya ada berapa banyak. Yuk, Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan. Iya, satu aja. Jadi jatahnya satu orang, satu positif atau negatif. Gitu ya. Kurang? Oke? Sudah? Kalau sudah silakan ditempel. Bagian mana yang dipilih? Positif apa negatif dari video tadi? Silakan. Yuk, maju ke depan silakan. Sudah ada? Ya. Jadi kita melihat perbandingannya. Video yang sudah kita tonton tentang Nusantara, lingkungan sosial, terdapat lingkungan sosial dan lingkungan fisik juga. Nah, kita lihat video tersebut apakah mengarah. Tidak perlu panjang lebar ya, singkat saja, gitu ya. Oke, silakan. Yuk, silakan maju ke depan. Yuk, tempelkan. Yang mana? Positif, negatif? Pilih salah satu. Ya. Oke. Silakan kembali ke tempat dulu. Berdiri. Silakan. Kenapa? Menurut saya, Ya. konsen negatif karena dengan adanya kurang lebih kayak taman-taman itu banyaknya bencana alam, terus habitat hewan yang tinggal di hutan itu jadi rusak, terus sama seperti itu kurang lebih pokoknya lingkungan alam itu rusak. Lingkungan alam sudah rusak gitu ya. Ada lagi yang mau menjabarkan tentang negatif tadi? Ada lagi? Atau yang positif? Yuk, yang positif. Yuk. Oke, Zahra, silakan. Dari video tadi, kalau kita benar-benar menjaga tentang perhutanan, maka kita dapat menjaga sumber daya bagi kearifan lokal, masyarakat lokal. Ya. Nah, kemudian kita juga dapat menjaga hayati alam gitu. Kalau kita menjaga lingkungan. Oke, itu yang positifnya. Ada lagi yang mau menjabarkan tentang positif? Oke, silakan. Kalau dari sisi positifnya Bu, kalau memang hutan itu rusak, tetapi kan negara daerah tersebut jadi maju, apakah menjadi lebih mudah adanya transportasi, pekerjaan lebih mudah. Nah, itu ya, ada sisi positif dan sisi negatif. Tapi lebih banyak negatifnya ya sepertinya ya. Teman-teman pada memilih negatif semua karena mungkin melihat di sana ada penebangan hutan liar gitu ya. Terus pembukaan lahan besar-besaran gitu ya. Sehingga terjadinya bencana alam dan lain-lain. Nah, dari sisi positifnya itu tadi ya, kita bisa memajukan negara kita juga, namun kita juga harus relaksasi atau refleksi ulang lagi ya untuk memperbaiki ya semuanya gitu ya. Oke? Nah, itu tadi ya, kita belajar dari pengalaman juga ya. Nah, selanjutnya ini sudah saya tujuan mata kuliah. Lingkungan alam itu berpengaruh. Misalkan di daerah Lembang, di Simpamatis, itu ada tambang timah. Nah, alam di Bangka Belitung itu kan identik sama timah. Nah, masyarakatnya itu karena ada banyak sekali timah di sana, mereka jadi terbiasa untuk ngerajut ataupun kayak bahasanya kayak
Nambang ya. Mereka nambang tanpa tahu dampaknya ke alam. Jadi mereka selalu nambang dengan keuntungan mereka seperti itu, Bu. Jadi terkadang alam itu rusak tanpa mereka sadari. Nah, pengaruhnya lebih ke di situ, Bu. Kebiasaan masyarakat untuk menambang itu. Menambang tadi ya, itu. Makanya lingkungan sekitar menjadi rusak seperti itu. Ada yang lain? Ada yang mau berargumen? Ya, boleh silakan. Sama Bu, seperti yang tadi. Cuman bedanya ini di daerah laut. Kan di daerah Sampur Ya. itu banyak penambangan di laut. Orang bekerja di laut. Itu tuh air lautnya jadi buta, Bu. Terus ikan-ikannya pada lari semua. Dan kayak kekayaan alam di laut tuh kayak terumbu karang tuh rusak. Terumbu karang dan ekosistem lainnya tidak ada lagi gitu ya. Hanya ada lumpur bekas penambangan tadi seperti itu ya. Nah, itu ya kita bisa melihat alam sekitar kita ya. Sehingga mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Oke, selanjutnya nah di sini pendahuluan ya, kita lihat dulu. Nah, itu ada gambar ya, gambar terkait tentang air ya. Nah, oke, baik, definisi lingkungan fisik ya. Jadi lingkungan fisik itu mencakup semua elemen alam yang membentuk permukaan bumi seperti tanah ya, air, udara, dan ekosistem. Itu lingkungan fisik ya. Nah, lingkungan sosialnya ada yang tahu? Apa lingkungan sosialnya? Lingkungan sosial Di Indonesia. ya, di Indonesia sendiri. Lingkungan sosial, tadi sudah lingkungan fisik ya. Lingkungan sosialnya? Kayak kelompok masyarakat yang satu suku, Bu, atau beragam suku. Ya. Apakah termasuk kelompok? Ya, itu kelompok sosial juga sama. Ya, itu salah satunya ya. Oke, selanjutnya, nah ini lingkungan alam dan lingkungan alam ya, dan lingkungan alam dan lingkungan ya, melibatkan elemen-elemen sosial ya, yaitu fisik dan biologis. Sedangkan lingkungan sosial itu berfokus pada interaksi manusianya seperti tadi suku tadi ya, suku, keberagaman budaya tadi itu adalah satu interaksi sosial juga. Atau bisa jadi misalnya interaksi antara siapa yang orang tuanya mata pencahariannya petani misalnya. Yuk, ada nggak petani? Nah, orang tuanya berarti berinteraksi dengan alam, yaitu menanam padi atau bertani gitu ya, istilahnya ya. Nah, itu berinteraksi juga dengan alam ya. Itu ya. Nah, fenomena lingkungan fisik di Nusantara itu ya, unsur-unsur fisik wilayah Indonesia merupakan komponen alamiah yang membentuk karakter geografis dan lingkungan suatu wilayah ya. Unsur-unsur ini mempengaruhi seperti iklim ya, kehidupan sosial kita, ekonomi kita di Indonesia gitu ya, serta budaya masyarakat di wilayah tersebut. Nah, berikut adalah unsur-unsur fisik wilayah Indonesia. Unsur-unsurnya ada beberapa itu ya, yang tadi kita sebutkan yaitu iklim dan lain-lain. Yang pertama itu letak geografis. Yo, ada yang tahu letak geografis kita di mana? Ini pembelajaran di SMA dulu loh. Letak geografisnya di benua apa? Benua Asia. Dan Samudra Pasifik. Iya. Ada lupa ya. Oke, kita lihat nih, ini gambar petanya, ya. Jadi Indonesia itu kepulauan Indonesia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan benuanya benua Asia dan benua Australia. Jadi ada dua benua dan dua samudra. Itu ya. Jadi letak geografis kita ini sangat menguntungkan ya. Indonesia ini sangat menguntungkan. Beda dengan benua lainnya. Kita bisa lihat itu yang di ekuator itu, di atasnya itu kadang-kala iklimnya dingin, ada yang panas, ada yang tidak terdapat matahari gitu ya, karena bumi itu kan bulat ya istilahnya ya, total gitu. Nah, Indonesia terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dua samudra Hindia dan Pasifik ya. Nah, letak ini menjadi Indonesia sebagai wilayah yang strategis ya dalam jalur perdagangan. Nah, banyak. Makanya kita sejarah Indonesia itu banyak yang menjajah kan, Belanda, Jepang gitu ya. Nah, mereka mencari apa? Mencari rempah-rempah. Ya, jalur perdagangan tadi gitu ya.
Yang kedua, titik temu berbagai budaya, arus barang dan teknologi dari barat ke timur, gitu ya. Yang ketiga, wilayah yang rawan bencana. Nah, rawan bencana contohnya, bencana di mana itu? Lumpur Lapindo Lumpur Lapindo di Jawa. di Jawa. Bencana apa lagi? Bencana geologi itu bencana gunung api ya. Bencana gunung api ya. Geologi itu bebatuan ya. Nah, makanya kita di Indonesia itu berada pada cincin api Pasifik. Cincin api itu melingkar. Dari Indonesia Sabang sampai Merauke itu ada jalurnya cincin api ya. Itu. Selanjutnya iklim. Iklim di Indonesia iklim apa? Tropis ya. Iklim tropis. Iklim tropis ini, nah ini salah satunya ya. Menyuburkan hutan-hutan ya, itu iklim tropis ya. Nah, Indonesia beriklim tropis ditandai oleh dua musim, hujan dan kemarau. Jadi ada dua musim kita nggak ada musim salju, musim apa dingin ya, nggak ada ya di Indonesia ya. Musimnya hujan dan kemarau. Dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Iklim ini menentukan pola tanam, yaitu hasil pertaniannya dan aktivitas masyarakatnya. Makanya subur-subur tanah di Indonesia, ya, dari pertaniannya, perkebunannya, ya, banyak itu, perkebunan kopi, perkebunan teh, ya, pertaniannya sawah, gitu ya, subur-subur sekali. Lanjut, yang ketiga itu ada bentang alam. Nah, bentang alam ini apa contohnya? Ya, ada yang tahu sebelah sini? Sebelah sini kayaknya nggak ada yang ini aktif ya. Ya, bukit. Ya, itu salah satu bentang alam. Ada lagi? Lautnya. Lautan, ya, satu. Ada lagi? Pegunungan. Daratan rendah, daratan tinggi. Pantai, banyak sekali ya. Itu bentang alam kita. Bentang alam ada berapa macam? 2 ya. Bentang alam alami, bentang alam buatan. Oke, baik. Kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok kita urut dulu aja ya. Berempat. Oke. Sip, sudah dapat nih kelompok 1 mana? Tunjuk tangan. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 terakhir. Baik, silakan digabungkan ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, 3 di tengah boleh, 4, 5 ya. Silakan. Yuk, berpindah tempat posisi. 3, 4, 5. Oke. Kita bagikan dulu lembar kerjanya, Ibu kasih bantuannya. Jadi di dalam lembar kerja diskusi kelompok ini ya, terdapat beberapa pertanyaan ya. Silakan nanti dijawab nanti ya. Waktu kerjanya sekitar 30 menit lah ya, 30 menit sampai 40 menit ya. Nah, diskusikan bersama kelompoknya ya. Tema kedua itu wilayah pesisir ya. Kelompok 3 wilayah perkotaan ya. Kelompok 4 wilayah hutan. Kelompok terakhir itu wilayah pertanian ya. Infografik itu contohnya seperti poster juga, tapi dia lebih detail gitu ya. Boleh di dalam bentuk presentasi juga bisa ya. Nanti dipresentasikan secara singkat ke depan selama 5 menit ya. Baik, kelompok 1 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas tentang wilayah perkebunan. Perkebunan di Jawa Tengah. Bagaimana kondisi lingkungan alam di wilayah Setelah kami melakukan diskusi, dapat kami ketahui bahwa di sini ada pengajian pesisir. Pesisir adalah daerah di sekitar pantai. Banyak sekali ya, banyak yang tidak dikonservasikan lagi
lingkungannya, dibuka lahan. Buka lahan itu lahan yang perkebunan karet awalnya menjadi lahan TI, tambang, timah. Nah, habis tidak ada lagi tambang timahnya, ditinggalkan, tidak ada perbaikannya. Gitu ya. Yang ketiga, hubungan manusia di lingkungan. Terus yang ketiga, menghadapi alam tidak selalu berarti menaklukkan, tetapi belajar berdampingan dan bersiaga. Terakhir, pembangunan yang sejati bukan hanya membangun gedung, tapi juga membangun kesadaran untuk menjaga bumi kita. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita harus menjaga kondisi dan keadaan bumi kita, gitu ya, tentang fenomena lingkungan dan fenomena sosial serta hubungannya lingkungan dengan hubungan antara sosialnya kita harus seperti apa. Jadi tidak hanya lingkungannya sudah ada, tetapi kita bagaimana mengolahnya dan interaksinya. Baik, mungkin cukup dari itu ya perkuliahan Ibu pada hari ini. Terima kasih Ibu akhiri.